masuk. Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di program bersama Kementerian Agama membumikan agama untuk seri ke-9 pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita mengangkat tema yang menjadi perbincangan belakangan ini, bagaimana nikah siri dapat kartu keluarga. Karena kan selama ini jika seseorang melakukan nikah siri biasanya tidak terakomodasi di dalam kartu keluarga. Bagaimana perbincangan kita dengan Kementerian Agama terkait tema kita pada sore hari ini? Nah, pada sore hari ini saya sudah mengundang dua pembicara langsung dari Kementerian Agama Sulsel. Ada Pak Haji Muhammad Tonan Cawidu, Kepala Bidang Urais Kemenak Sulsel. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat. Siap. Nampaknya masih dalam tugas ini, ada di lapangan kayaknya ini. Ya, lagi di lapangan ini di Asrama Haji Sudiang, mantau pelaksanaan ujian CPNS. Ya. Siap. Oke, tetap di situ Kak Tonang. Kemudian yang kedua ada Kepala Seksi Kepenghuluan Bidang Urais Kanwil Kemenak Sulsel, Andi Muhammad Reski Dharma. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mas Asim. Gimana Pak, sehat kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sudah 2 kali vaksin. Siap. Alhamdulillah. Oke, tetap di situ Kak Pak Reski. Kemudian kita kembali lagi dulu ke Pak Tonang terkait tema kita pada sore hari ini, Kak. Mungkin ada sedikit pengantar. Silakan, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asim, saya hormati, kemudian Pak Reski dari Kasih Kepenghuluan, dan sahabat-sahabat saya Tribuners yang saya hormati. Terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, membumikan agama, kerjasama Tribun Timur dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada bidang urusan agama Islam. Nah, tema kita pada hari ini ya terkait nikah siri yang Nah, tentu beberapa minggu terakhir ini kita lagi viral soal nikah siri yang diberikan kartu ya, sudah diberikan kartu. Dan kalau kami melihat bahwa berdasarkan undang-undang yang ada, memang itu semua warga negara mesti terlayani. Itu juga poin awalnya yang perlu garis bawahi, bahwa semua warga negara tentu kita harus memberikan layanan. Nah, soal nikah yang tidak tercatat, ini memang domainnya instansi dari Dukcapil, bahwa nikah siri itu tidak tercatat. Walaupun tidak tercatat, mesti dicatat semua melalui data kenegaraan. Ya, itu yang mesti di poin awalnya. Soal bagaimana nikahnya nanti tercatat, tentu harus melalui proses prosedur yang ada di Kementerian Agama. Nah, tentu prosedur yang ada di Kementerian Agama, kita juga berdasar dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yang kemudian diperbarui Nomor 90 Tahun 2019. Itu yang menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan pencatatan nikah. Nah, tentu nanti di pertemuan di sesi ini kita akan melihat prosedur pelayanan nikah di kantor KUA. Bagaimana sebenarnya pelayanan nikah di kantor KUA, bagaimana dokumen apa yang mesti disiapkan, lalu kemudian juga Pak pranikah itu mesti dilakukan pembimbingan, bahkan juga pasca nikah. Hari ini kita di Kementerian Agama telah membuat
satu program yang namanya program Pusaka Sakinah, itu pembimbingan pasca nikah. Nah, prosedur inilah yang mungkin yang kita mesti tahu oleh semua halayak, bahwa prosedur nikah itu mesti ada tahapan-tahapannya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, supaya kita tidak gampang soal bagaimana nikah siri dan lain-lain, atau nikah tidak tercatat, ini mesti kita publikasi, sosialisasikan kepada semua masyarakat, semua publik, bahwa penting dipahami soal prosedur nikah. Nah, lalu kemudian kami di Kementerian Agama tentu mendorong itu dengan prosedur nikah, kemudian syarat-syarat nikah, dan dibatasi dengan aspek umur, ya. Kalau sekarang ini kan dulu 19 tahun, terus pasangan perempuan dan laki-laki dibatasi 19 tahun. Tentu ini yang jadi pedoman bagi kita di Kementerian Agama. Nanti akan lebih jauh akan disampaikan secara teknis oleh sahabat saya, ada Kasih Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan menjelaskan sedetail mungkin gimana sih terkait dengan prosedur nikah yang ada di kantor KUA, kemudian bagaimana efeknya, bagaimana sebenarnya yang viral selama ini soal nikah siri atau nikah tidak tercatat. Itu mungkin yang Pak Hasim untuk pertemuan pada sore hari ini yang kita akan bahas lebih jauh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tonang sudah memberikan pengantar, dan untuk mengefisienkan waktu ini kita langsung ke Pak Reski dulu. Pak Reski, ada mungkin yang mau disampaikan terkait tema besar kita pada sore hari ini sebelum kita masuk ke interaksi? Baik, terima kasih Pak Hasim atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur tentu kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan membumikan agama pada Rabu kali ini kita masih sempat bermuajahah dan berkumpul dalam satu layanan yang kita kenal dengan virtual Zoom, dan semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati para peserta yang ikut pada sesi kali ini, dan tentunya yang kami hormati dan kami cintai para Tribuners. Ini menggunakan istilahnya Mas Hasim, Tribuners. Baik, memang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu kita mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan apa yang disebut tadi Mas Hasim, nikah siri sudah dapat kartu. Paling tidak kartunya ini yang kita harus pertegas. Yang penting bukan kartu Telkomsel, Mas, ya. Baik, ini merupakan satu langkah yang dilakukan oleh Dukcapil sebagai instansi pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk mencatat setiap warga negara yang ada di negara Republik Indonesia. Terima kasih Pak Kabid tadi sudah memberi pengantar terkait dengan hal-hal yang merupakan tugas daripada Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana diberi amanah untuk melayani pencatatan dan bimbingan nikah dan rujuk bagi umat beragama, dan untuk bidang urais atau bimbingan masyarakat Islam yang terkait dengan masyarakat Muslim. Nah,
Pada kesempatan yang baik ini, tentunya kita sama-sama perlu memahami bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka setiap warga negara yang melakukan perbuatan hukum itu harus terdokumentasi, harus memiliki dokumentasi atau bahasa hukumnya tercatat atau dicatat. Pernikahan dalam term hukum Republik Indonesia itu adalah perbuatan hukum, sehingga diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan di Indonesia. Dari undang-undang ini, tentunya pasal 1 terkait dengan tujuan pernikahan itu, yang mana bertujuan untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dipertegas dengan pasal 2. Pasal 2 itu terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama menegaskan tentang pernikahan itu didasarkan pada agama dan keyakinan atau kepercayaannya. Dan pasal 2-nya, pernikahan itu dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam pasal 2 ini, 2 ayat ini bukan ayat yang terpisah, tapi satu kesatuan. Jadi alangkah naifnya kalau ayat ini dipenggal-penggal. Ayat 1 dan ayat 2 itu dipenggal sesuai dengan. Jadi ayat ini, ayat 1, ayat 2 untuk pasal 2, itu adalah sebuah kesatuan, adalah paket. Mas Asim, ini paket. Jadi olehnya itu, maka dari amanat yang ada pada pasal 2 itu, Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memberikan petunjuk tentang pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim, ya, masyarakat Muslim. Karena tentunya kalau terkait dengan saudara-saudara kita yang beragama selain Muslim, itu juga ada diatur pada peraturan yang mana masing-masing pada ketentuan yang diatur di agamanya. Nah, dalam PMA, Peraturan Menteri Agama, kita singkat saja PMA, Pak, supaya dalam PMA 20 tahun 2019 itu, pasal 2-nya, itu ayat 1, 2, dan 3, itu memang menegaskan tentang laki-laki dan perempuan yang Muslim, itu pernikahannya dicatat. Kemudian dicatat oleh kantor urusan agama. Jadi bukan kalau untuk yang saudara kita yang agama non-Muslim itu dicatat oleh kantor Dukcapil. Kemudian pasal ayat ketiganya itu menegaskan tentang runtannya, yaitu meliputi permohonan kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pencatatan pernikahan, dan yang terakhir penyerahan buku nikah. Ini yang diatur oleh undang-undang prosesnya. Jadi kalau tidak ada langkah seperti ini oleh dilakukan warga negara yang akan melangsungkan pernikahan, nah ini yang menjadi polemik yang sering kita bicarakan. Dari proses pendaftaran kehendak nikah itu masih bahasa kehendak semua, karena namanya direncanakan. Sehingga setelah dokumennya, nah ini dokumennya telah dipenuhi persyaratannya, maka petugas di KUA atau penghulu itu akan memeriksanya secara detail, karena memeriksa dokumen-dokumen itu dan
persyaratan yang ada itu bukan cuma persyaratan formil, tapi juga persyaratan yang dituangkan dalam agama yang diajarkan oleh agama atau yang ditentukan oleh agama, khususnya agama Islam. Dan itu tidak main-main, itu sangat teliti untuk itu. Begitu kami ingin menjamin bahwa pernikahan itu betul-betul safe dari aspek adanya halangan atau kekurangan hukum, baik dalam hukum agama maupun perundangan yang berlaku. Maka ada tahapan yang disebut pemeriksaan. Nah, itu diperiksa, Pak. Tapi kami tidak periksa fisiknya, Pak. Ya, kami kalau yang fisik itu soal kesehatan. Mau dipastikan apakah ini laki-laki atau perempuan? Bukan di KUA itu, Mas Hasim. Itu karena pernah ada wacana itu juga mau dilakukan, saya kira itu berbahaya itu. Jadi tahap selanjutnya adalah pengumuman. Nah, ini diatur pengumuman yang sekurang-kurangnya 10 hari kerja. Jadi kalau kita hitung-hitung, ditambah hari libur, untuk 5 hari kerja itu nanti hari ke-13 baru dia melaksanakan. Kalau yang 6 hari kerja, ya hari ke-12 lagi. Sudah bisa, Mas. Itu kan itu. Apa tujuannya ada masa pengumuman? Boleh jadi dalam proses itu masih ada hal-hal yang masih dilengkapi, ada persyaratannya atau kelengkapannya, atau ada pihak-pihak yang ternyata mendengar informasi ini kemudian melakukan keberatan atau gugatan, sehingga pernikahan tersebut boleh jadi dapat dicegah karena undang-undang dapat memberi pengaturan untuk dicegah atau dibatalkan. Nah, itu seperti itu. Itu artinya negara memberikan keadilan kepada masyarakat bahwa berhak mendapatkan informasi itu. Baik, dalam masa itu juga akan dilakukan yang disebut tadi oleh Pak Kadit kita, bahwa ada program bimbingan yang disebut dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Prinsipnya membekali mereka untuk memahami tentang bagaimana membangun keluarga dan mendapatkan edukasi serta bekal ilmu terkait dengan mengelola atau membangun keluarga sakinah dalam perspektif mental spiritual maupun fisik psikologi bagi calon pengantin tersebut. Hal ini begitu serius negara sangat memperhatikannya. Setelah itu, setelah hal ini telah diberikan dan dipastikan oleh Kantor Urusan Agama sebagai lembaga berwenang, maka dilakukanlah pencatatan pernikahan tersebut. Nah, bahasa yang sering kita lihat adanya petugas atau penghulu di prosesi akad nikah. Itulah substansi pencatatan nikah, Mas Hasim ini. Benar supaya paham. Itulah esensi daripada sebuah prosesi pernikahan yang dicatat. Karena hadir penghulu atau petugas KUA, ya ini bukan petugas tak jelas, ya, Mas Hasim. Juga ada dokumen yang disertakan, yang merupakan dokumen-dokumen untuk dijadikan bukti primer dari sebuah peristiwa tersebut. Nah, kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, itulah terjadilah yang namanya pencatatan. Nah, istilah teman-teman di dunia kepemiluan adalah proses pengawasan pada saat menghadiri akad nikah. Dan yang paling terakhir setelah semua itu telah terpenuhi, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diberikanlah bukti fisik dari negara, yaitu buku nikah atau kutipan akta nikah, bukan kartu nikah. Jadi tidak ada kata kartu dalam sistem regulasi kita untuk
persoalan nikah, sehingga diberikanlah buku nikah. Dan sekarang ini juga sudah menggunakan teknologi IT, sehingga buku nikah itu sudah dibuatkan dalam format digital untuk kemudahan para generasi-generasi milenial kita yang senang menggunakan smartphone untuk beraktivitas dalam keseharian. Olehnya itu, terkait dengan yang kita dengarkan beberapa waktu lalu, tentunya pihak Dukcapil lebih tahu dan lebih paham apa yang melatar belakangi sehingga ada ketentuan yang disampaikan di publik, bahwa di dalam kartu keluarga dicantumkanlah kriteria nikah dan selanjutnya sudah nikah belum tercatat atau nikah tidak tercatat. Dalam pertemuan kami dengan pemerhati perempuan maupun perlindungan anak dan dinas-dinas terkait pada beberapa hari lalu, ada FGD-nya, Pak Hasim. Di sana merebak informasi ini, dan setelah dilakukan beberapa analisis, lebih mengedepankan tentang penerbitan daripada akte kelahiran seorang anak. Jadi harapannya dengan adanya kartu keluarga dan statuta seperti itu, maka Dukcapil boleh menerbitkan akte kelahiran anak tersebut. Karena akan disebutkan nama orang tuanya. Namun agak sedikit menjadi perhatian bagi teman-teman pemerhati ini, teman-teman kita, rupanya dalam akte itu ada frase bahwa pernikahan yang dimaksud itu adalah pernikahan yang belum tercatat di frase akte kelahiran, di konsideran akte kelahiran itu. Itu disampaikan oleh teman-teman ke kami. Kami dalam konteks fisik tidak pernah melihat, tapi beberapa teman memberikan referensi seperti itu, yang dari dinas terkait, bahwa ada seperti ini dari hasil kebijakan daripada Dukcapil itu. Olehnya itu, kita kalau melihat bahwa pernikahan ini yang disebut dengan kata nikah siri, sebenarnya Mas, kalau bicara nikah siri ini kan, nikah itu intinya dia tunggal sebenarnya. Kata nikah itu kan sebenarnya belakangannya nih yang banyak ditambah ya. Ada juga nikah gratis, misalnya nikah massal, nikah rame-rame, nikah itu kan berikut kita. Tapi dalam term nikah itu negara sudah memberikan perlindungan melalui sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya tentunya dengan tercatat atau terdatanya pelaku atau orang yang melakukan pernikahan sebelumnya namun belum tercatat, itu diharapkan akan mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya, atau dalam kalangan muslim disebut dengan isbat nikah, agar mendapatkan buku nikah. Namun, Mas Hasim, ini perlu diketahui oleh Tribuners, permohonan isbat nikah itu tidak selamanya dikabulkan. Pengesahan nikah itu tidak selamanya dikabulkan, boleh saja ditolak, karena menurut pertimbangan pengadilan itu tidak bersyarat untuk disahkan.
Ini jangan sampai disampaikan kalau ada isbat nikah maka sudah pasti pernikahan ini disahkan. Belum tentu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh tribunal tentang proses untuk kita bagi pernikahan-pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Ini kan term pernikahan yang terjadi. Nah, ini dalam ketentuan perundang itu pernikahan yang terjadi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan pengesahan nikah ke pengadilan agama. Nah, pengesahan nikah ini apapun yang terbit dari pengadilan agama tetap akan membuat keputusan. Namun pada amarnya itu akan terbaca bahwa bisa saja mengesahkan atau mensahkan atau menolak atau tidak mensahkan. Itu yang menjadi harus kita ketahui bersama terkait dengan proses untuk lebih lanjut. Mungkin itu dulu yang boleh kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kira-kira kita bisa lebih jauh lagi. Jadi prinsipnya Kementerian Agama tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kami tetap mengajak masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya. Saya kira demikian. Siap. Ada beberapa yang perlu diklarifikasi dulu nih Pak. Ketika orang nikah siri, apakah akan mendapat buku nikah? Supaya agak lebih jelas. Yang nikah siri, yang namanya nikah tidak tercatat, tidak mendapatkan buku nikah, kecuali mendapatkan putusan pengesahan nikah dari pengadilan agama. Khusus nikah tidak tercatat. Saya tidak mau pakai term nikah siri. Itu nikah siri. Tidak tercatat. Mirip nikah itu, tidak Pak, tercatat itu. Ya, nikah tidak tercatat lah. Karena itu tren hukum. Kalau siri kan ya boleh jadi termnya publik untuk ya seperti itu. Siap. Jadi dengan misalnya dengan adanya nama pada kartu keluarga tersebut, bukan serta-merta mendapatkan buku nikah, karena itu berbeda tinjauan regulasinya. Nah, untuk penerbitan buku nikah harus mengajukan pengesahan nikah di pengadilan agama. Seperti itulah yang kira-kira harapan. Namun ya tentunya pemerhati keluarga, pemerhati perempuan dan perlindungan anak itu juga rupanya kemarin kami mendapat satu informasi dari beberapa teman bahwa Komnas Perempuan kan agak sedikit gregetan dengan kebijakan ini karena memberikan peluang untuk ada upaya-upaya yang dilakukan dari masyarakat yang cenderung melakukan hal-hal yang melawan daripada ketentuan-ketentuan yang diatur. Itu yang dipertanyakan atau yang menjadi gregetnya teman-teman dari Komnas Perempuan dan Perlindungan. Saya kira itu. Siap. Pengalaman juga ini Pak. Ini pengalaman saya dulu. Ketika mengajukan kakak baru bersama dengan istri, itu kan diminta fotokopi buku nikah yang sudah disahkan di Kementerian Agama setempat atau KUA setempat. Betul. Kalau begini nanti kan itu agak sumir nanti bagaimana caranya untuk agak membingungkan. Ya. Pada prinsipnya kalau kami Pak, ini kan yang dilakukan oleh kebijakan yang dilakukan negara melalui Dukcapil itu kan bukan berarti bahwa kita di KUA tidak atau menghentikan pelayanan, enggak. Prinsipnya Pak, upaya hukum juga akan dilakukan oleh negara terhadap masyarakat yang memiliki problematika seperti tadi itu.
perilaku masyarakat ini yang menjadi tanda apa, menjadi perhatian kita, bahwa mereka juga kalau terkait dengan penerbitan akte kelahiran, di sini Dukcapil yang memiliki domain untuk. Sedangkan itu kan bukan untuk dipakai ketika berurusan dengan misalnya lembaga-lembaga yang lain kayak perbankan. Itu tidak dijadikan persyaratan, karena pasti akan ditanya mana fotokopi kutipan atau buku nikahnya dilegalisir. Jadi iya, betul itu, Pak. Artinya tetap jadi begini. Ini kelihatannya kita sangat apresiasi juga sebuah langkah yang dilakukan. Namun di satu sisi memang masyarakat juga harus memahami bahwa ada limitasi daripada program Dukcapil tersebut. Kalau kami boleh mencermati, kelihatannya mungkin kalau anak-anak yang lahir itu kan sangat apa ya, tidak mungkinlah manusia ini tidak tanah aja benda mati itu harus ada aktenya yang begitu rigid, apalagi kalau yang namanya manusia. Jadi ini upaya yang namun di satu sisi tentu masih akan menjadi kajian-kajian lebih lanjut terkait dengan beberapa, karena tentunya bahasanya yang kalau disimak dari saya, mungkin Mas Hasim punya video dari Dirjen Dukcapil ya, yang terkait dengan mencatatkan di kartu keluarga, kan itu hanya 2 yang dipenuhi. Pertama, STPJM dari yang bersangkutan, jadi surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan 2 orang saksi, sehingga bisa dituangkan dalam kartu keluarga nikah dengan statuta nikah belum tercatat atau nikah tidak tercatat. Nah ini menjadi perbincangan lagi. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu kan kita nggak tahu, saksinya juga kita tidak tahu, walinya juga kita kurang tahu, ya kan. Namun terkait dengan wajib, bahasanya Pak Dirjen itu adalah wajib tercatat penduduk di Indonesia, maka adalah sebuah kebijakan negara untuk melakukan hal itu. Tapi itu ada limit, dia sifatnya limited dan temporary yang terjadi itu. Karena kalau untuk keberlangsungan yang panjang, wah ya, masih banyak hal yang harus sudah akan pasti selalu berurusan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2. Seperti itu, Mas. Siap. Dan ini nampaknya jadi dilema ya, karena kalau misalnya ada anak lahir dari pernikahan siri itu, kemudian itu tidak tercatat di akte kelahiran, kan dicari siapa sebenarnya bapaknya, mamanya ini. Ini yang menjadi dilema juga mungkin ya. Makanya unik itu. Akte kelahirannya itu terbit, cuma ada frase yang agak sedikit menjadi concern dari para pemerhati anak itu, Mas Hasim, adalah adanya kata-kata bahwa pernikahan tersebut itu belum tercatat di itu jadi menarik lagi gitu, seperti itu. Aduh, yang jadi perhatian bagi ya tuh. Nah, kami beberapa waktu barusan ini kami dari Polrestabes itu terkait dengan NS nikah siri. Saya bilang betul-betul ini sesuatu yang nah, sehingga kadangkala adalah sebuah pernyataan bahwa persentase terbesar daripada pelaku atau pelaksana nikah siri itu adalah bermasalah.
itu. Artinya persentase terbesar ini. Kalau yang betul-betul sesuai dengan itu persentasenya tidak terlalu besar. Tapi yang besar itu adalah adanya masalah di dalamnya. Masalah itu banyak, Mas. Pertama, bisa saja poligami terselubung, ya kan? Iya. Bisa saja adanya menikah, tapi ini dalam perspektif bahasanya poliandri, Mas. Poliandri itu kan ketika seorang perempuan menikah. Ya, itu perlu diketahui bahwa ketika ada proses perceraian misalnya, tapi belum berkekuatan, kemudian sudah ditetapkan, tapi belum selesai masa tunggunya seorang perempuan, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, berarti dia sebenarnya belum selesai statutanya. Berarti pada saat yang sama dia punya laki-laki. Itu kan bentuk salah satu terjadinya penyimpangan atau terjadinya hal-hal yang bermasalah. Karena yang begini tidak mungkin sampai ke KUA, Mas. Kalau sampai ke KUA terdeteksi. Nah, kemudian apalagi namanya usia nikah. Ya. Usia nikah yang kalau artinya kita masih masih di bawah 19 tahun. Gitu. Kemudian masalah wali. Nah, ini masalah wali juga kan masalah sangat signifikan dalam persoalan pernikahan. Kalau bicara agama, ini masalah wali tidak main-main. Kalau walinya, misalnya walinya menolak atau walinya tidak mau atau enggak, ini kan ada prosedurnya. Atau walinya ternyata tidak ada, hanya mengangkat wali lah itu. Yang penting bukan wali kota yang dijadikan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita tidak ketahui. Kita tidak ketahui kejadiannya. Nah, sehingga wajarlah kalau ada yang cenderung mengatakan bahwa potensi persentase penyimpangan atau permasalahan itu besar. Contoh yang saya barusan hadir ini diperintahkan Pak Kabid untuk memenuhi undangan dari PPA Polrestabes Makassar. Ternyata seorang perempuan ini menikah dengan seorang laki-laki, padahal dia masih istri sah dari laki-laki. Luar biasa kan? Ini kata siri. Apa ini? Poliandri terselubung. Ini kan sangat perselingkuhan ini. Ya. Kemudian dikemas dengan bahasa bahwa ya kan yang penting agama, bahasa agama lagi, ujung-ujungnya agama lagi yang dijadikan untuk sebuah pembenaran dari. Karena kami mendapatkan informasi dari penyidik langsung bahwa ini seperti ini, Pak, seperti ini. Bahkan ditanyakan, saya katakan kalau pernikahan yang tidak tercatat, tentu prinsipnya negara tidak bisa memberikan perlindungan, gitu kan? Perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak dari keluarga negaraan tersebut. Tuh. Apalagi kalau sudah menyangkut ke kewarisan, wah itu sangat rigid lagi, sangat problemik lagi itu, Mas. Nah, seperti itu yang kami lihat bahwa sekarang ini ada dinamika baru terhadap terkait dengan perspektif nikah. Namun sekali lagi, Mas, negara karena nikah itu tidak ada embel-embelnya sehingga negara menerbitkan perundang-undangan untuk mengayomi dan memberikan keadilan serta jaminan hukum dan kepastian hukum serta ketetapan hukum bagi peristiwa hukum tersebut. Bukan ada embel-embelnya, karena kalau ditambah embelnya itu kan perspektif ya, sudah menjadi istilahnya term yang dipakai sesuai dengan apa ya. Karena saya katakan kalau nikah toh saja, nikah kawin itu aja yang dalam konsep itu negara memberikan penguatan untuk itu. Saya kira demikian ya, Mas. Siap, kita tahan dulu Pak Rizky, kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana Tribuners. Kalau misalnya bertanya silakan di kolom komentar di YouTube maupun di Facebook Tribun Timur. Tetap di Membumikan Agama seri ke-9.
ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tidak bisa hadir hari ini. Kalau kelarikan kumpul efektif kalau hanya satu orang. Belum minta semua. Jadi bagaimana kedekatan emosi ini senantiasa tahan. Kemudian gairah kepada pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Ridwan. Saya Trioni. Tidak bisa hadir hari ini. Kalau kelarikan kumpul efektif kalau hanya satu orang. Belum minta semua. Jadi bagaimana kedekatan emosi ini senantiasa tahan. Kemudian gairah kepada pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Ridwan. Saya Trioni. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di program acara bersama Kementerian Agama, Membumikan Agama seri ke-9 dengan tema Nikah Siri pun dapat kartu keluarga. Nah, kita kembali ke Pak Reski tadi. Pak Reski, saya mau mengklarifikasi, jika nikah itu tidak tercatat atau bahasa di masyarakat itu nikah siri, apa efeknya kepada anak mungkin atau kepada istri nanti? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Hasim terkait dengan sebuah pandangan ya terkait pernikahan yang diatur oleh negara kita adalah peristiwa nikah. Karena ini adalah perbuatan hukum, maka amanat undang-undang dicatat. Bila mana, nah ini kan kalau pertanyaan, bila mana pernikahan atau perbuatan hukum itu tidak tercatat, maka dampak pertama, pernikahan itu atau peristiwa itu tidak memiliki kepastian hukum. Siapa yang bisa memastikan? Mas Hasim tentu tidak bisa memastikan, apalagi saya. Itu. Jadi ketika negara tidak bisa memberikan penjaminan hukum, nah siapapun yang terlibat di dalamnya, jangankan perempuan, laki-laki atau anak atau suami, itu
akan mengalami kesulitan, akan mengalami kondisi di mana hak-hak keluarga mereka itu negara tidak bisa memberikan penjaminan lebih baik. Kalau boleh bahasa tercatat mungkin iya, tapi ketika menggunakan hak-hak hukum yang terikat dalam statuta sebagai keluarga, ini akan menimbulkan problem di masa yang akan datang. Karena anak itu yang lahir dari pernikahan dalam term apakah pernikahan tidak tercatat atau tercatat, itu anak-anak sebenarnya tidak menjadi bukan stressing pointnya. Kenapa? Karena anak ini masih bisa ditetapkan melalui pengesahan pengadilan, pengesahan anak. Jadi prinsipnya anak dalam konteks anak itu Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sangat begitu kuat untuk menjamin tentang statuta anak. Yang jadi masalah adalah dokumen-dokumen yang ketika statuta anak ini dan statuta daripada keluarga ini dipertanyakan di kemudian hari. Atau dia mengetahui ada praktek seperti ini. Kalau boleh saya katakan bahwa contoh dalam akte yang diterbitkan itu tertera, akte kelahiran ya, itu tertera bahwa perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, coba itu. Itu kan di dalam frase akte kelahiran. Itu mendelegitimasi, Pak, langsung. Demikian. Iya, langsung. Makanya ini masih beberapa pihak-pihak yang sangat terkait dengan ini masih ingin melakukan koordinasi lebih baik, lebih lanjut dengan Kemendagri khususnya dalam masalah frase-frase yang ada. Karena ini menurut apa yang disampaikan kepada kami waktu FGD itu, frase itu nggak bisa hilang pada saat misalnya telah ditetapkan isbat nikahnya. Itu frase itu nggak hilang, nggak dalam akte itu nggak bisa, artinya kayak permanen gitu. Itu lagi yang menjadi menurut mereka, bukan menurut. Nah, tapi untuk sekarang frase itu pada akte kelahiran dituangkan bahwa setelah nama orang tuanya bahwa perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, itu. Jadi ini yang menimbulkan, artinya target daripada negara sebenarnya kalau saya melihat ini kebijakan yang ada, bagaimana bisa tercatat ini kita punya warga negara mulai dari yang namanya dari lahir ya kan. Itu tujuannya. Tapi di sisi lain masih ada beberapa hal yang masih, makanya saya kira Pak Kemendagri dan Kemenak juga tentu membangun komunikasi yang lebih intens untuk terkait dengan, karena ini sifatnya limited edition kalau melihat dari, dan temporer ya kan, temporer karena harus masih ada langkah hukum lagi untuk itu. Tidak hanya berhenti di situ. Contoh lah yang dimaksud tadi Mas Hasim, bahwa apakah berdampak hukum? Bagaimana dampak hukumnya? Yaitu tadi tidak ada jaminan kepastian hukum. Nah, untuk ada jaminan kepastian hukum berarti harus ada proses lebih lanjut. Nah, untuk keluarga yang atau pasangan ini yang tidak dapat dibuktikan pencatatan nikahnya atau akta nikahnya dari perkawinan mereka, tentu pengadilan adalah ruangnya untuk mendapatkan pengesahan. Nah, kalau ada, baru proses hukum lebih lanjut berjalan. Nah, bedanya kalau proses ini dengan proses isbat, nah ini kalau saya lihat ini antara dapat nikah siri dapat kartu keluarga dengan nikah siri dapat putusan isbat, dampaknya di persoalan
pengakuan anak itu. Kalau sebelum masuk di kartu keluarga kemudian sudah diisbatkan pernikahannya, berarti anak yang lahir pada waktu itu dinyatakan adalah anak yang hasil dari pernikahan yang sah. Itu, ya kan? Atau memang bukan bahasa sah yang dipakai oleh Capil, memang dia adalah bahasa tercatat atau tidak tercatat. Nah, kelebihannya kalau setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka pada saat diterbitkan akte kelahiran, maka tidak ditambahkan lagi frase itu yang tadi. Nah, kalau ini dapat kartu keluarga duluan, maka akte kelahiran mendapatkan frase itu. Itu barangkali yang artinya yang kita bisa lihat secara nah, makanya ini Dirjen kita ini betul-betul Dirjen Bimas Islam itu berupaya, Pak, karena dilihat adanya potensi maraknya praktek-praktek dari sebuah pernikahan dengan siri itu, maka ada beliau itu menyampaikan ke Kominfo untuk memblokir atau menutup situs 45, kalau tidak salah 45 itu situs layanan nikah siri yang beredar di online. Karena itu juga kemarin juga tadi juga kami bicara dengan Pak Kanit PPA di Polrestabes. Saya katakan bahwa kalau dari perspektif cybercrime atau tentunya teman-teman di Polri perlu menjadi concern terkait dengan layanan seperti ini, karena di Republik Indonesia cuma cuma dua instansi yang diberi kewenangan memberi layanan nikah, itu kan adalah pertama Kementerian Agama dan Dukcapil atau Kemendagri. Nah, tapi rupanya ada layanan terbaru juga ini. Nah, ini harusnya menjadi concern supaya tidak mengeresahkan atau menjadikan masalah di kemudian hari. Dan pernyataan Pak Direktur Jenderal Bimas Islam itu bahwa dampak negatif daripada nikah siri itu adalah tidak memberikan edukasi, Mas, pada terbentuknya suatu tatanan keluarga sakinah. Ini pernyataan bahasa daripada Pak Dirjen. Karena kita berharap dari pernikahan-pernikahan yang terjadi di Indonesia ini bisa memberikan nilai-nilai manfaat dan edukasi yang baik kepada masyarakat. Untuk diketahui, Mas Hasim, ini Undang-Undang Nomor 1 itu tahun 74 itu sudah berusia 45 tahunan, 45 tahunan. Dalam kurun waktu selama itu, adendum daripada undang-undang itu baru satu yang bisa teradendum. Atau ya apa itu? Yaitu pasal 7 tentang usia nikah yang dari 16 menjadi 19. Itu dari kurun waktu 45 tahun baru itu yang bisa. Susah sekali dirubah itu, Pak. Itu luar biasa. Luar biasa itu. Itu pun kejadian yang dibilang nikah siri itu atau praktek nikah tidak tercatat ini, Mas Hasim, itu sudah terjadi bukan nanti di era milenial. Jadi fenomena ini istilahnya apa ya? Sepertinya selalu beriringan dengan upaya kita memberikan penguatan hukum, tapi di sisi lain ada perilaku-perilaku yang kita tidak bisa hindari dan mungkin persentasenya sedikit, tapi negara harus punya concern untuk itu. Pengadilan agama itu sangat concern untuk mengisbatkan secara massal. Itu salah satu bentuk concern negara pada itu. Sekarang Kementerian Kemendagri juga berupaya bagaimana supaya secara legal, bukan legal, secara kependudukan semua warga negaranya terdata gitu ya, terdata. Dalam terdata. Itu esensinya terdata. Namun kualifikasinya juga dia
dia katakan apa adanya. Kualifikasinya tidak tercatat, kualifikasinya belum tercatat. Kualifikasinya nikah, itu kan begitu. Sudah menikah. Saya kira itu yang menjadi upaya yang dilakukan oleh negara. Siap. Saya kira itu. Siap. Jadi Tribunner, saya harus tegaskan dulu ini ya, bahwa di pasal 3 di Undang-Undang tentang Perkawinan, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jadi ini yang membuat jelas ini bahwa nikah siri nampaknya tidak ada di undang-undang kita ini, atau tidak tercatat. Ya, aduh. Kalau memang menarik gitu. Dari undang-undang kita itu artinya ketika memang tidak ada dalam ketentuan yang mengaturnya, berarti praktek-praktek ini prakteknya kita tidak lihat. Ini yang dilakukan oleh Kemendagri adalah upaya negara gitu. Tapi praktek ini itu sebenarnya negara tidak memberikan jaminan karena ada undang-undangnya, jaminan kepastian hukum. Gitu. Intinya kita ini kan nggak bisa tahu. Ibaratlah kita sekolah tinggi-tinggi misalnya, Mas. Kalau kita mengatakan saya sudah sekolah, orang bilang saya nggak pernah lihat kamu sekolah. Tapi kalau dia berikan ijazah, karena pada prinsipnya kita sudah bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan telah mengenyam pendidikan sekian. Karena ijazah sekolah itu adalah legalitas formil dari sebuah perbuatan hukum yang dia lakukan. Inilah yang menjadi apa? Ada lagi yang menarik ini untuk diketahui juga. Pernikahan, ada beberapa waktu lalu adalah sebuah kasus bahwa pernikahan itu terjadi dan sudah dicatat dan resmi. Tapi ternyata di dalamnya ada kekurangan syarat dan undang-undang membolehkan untuk dilakukan keberatan ya, atau istilahnya menggugat. Itu berarti kan negara memberikan jaminan kepada semua negaranya untuk mendapatkan hak hukum. Akhirnya pernikahan tersebut dibatalkan secara hukum. Coba, ya kan? Dibatalkan. Yang sudah seperti ini saja, yang sifatnya melalui proses pemeriksaan yang luar biasa, tidak main-mainnya, itu masih ada upaya yang dalam tanda petik itu memainkan dokumen dan datanya. Apalagi sama sekali kita nggak pernah lihat atau nggak pernah tahu atau nggak ada dokumentasinya. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang besar. Nah, kami agak tertarik ini dengan sebuah inovasi yang bagus sekali, Mas Hasim, itu ketika dokumen buku nikah itu terbit, maka setiap pasangan suami istri yang baru menikah itu sudah mendapatkan kartu KTP, tanda penduduk, dan kartu keluarga yang baru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena kalau lama waktunya, statuta di KTP dengan di buku nikah tidak serta-merta langsung berubah. Buku nikah sudah dipegang, status di KTP adalah perawan atau jejaka. Padahal si laki-laki ini sudah perjaka, maksudnya pernah jejaka. Yang seperti ini perlu concern dari kita semua. Ternyata ada beberapa kabupaten di Indonesia ini, termasuk salah satunya di Sulawesi Selatan, mungkin juga nanti menjadi concern kita, itu mencoba membangun satu mekanisme penerbitan dokumen yang baru. Jadi kalau buku nikah terbit, maka KK, KTP juga baru dengan statuta yang baru, sehingga
tidak akan terjadi kemungkinan atau pihak-pihak yang menggunakan data yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena boleh jadi, Mas, kalau tidak berubah KTP-nya, ya kan, berarti data juga di dalam di Dukcapil belum terbarukan. Nah, dalam 1 tahun terjadi apa-apa, dia orang tidak lihat, dia saja lihat KTP-nya, ya kan? Oh, berarti masih jejaka, masih perawan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan berpotensi untuk. Nah, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kerjasama yang baik dari Kemendagri melalui Dukcapil, baik di kabupaten, di beberapa provinsi itu, untuk menjadikan penyatuan dokumen pada saat yang sama. Cuma memang ada beberapa ada kerjasama yang dilakukan untuk itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu segmentasi di masa yang akan datang untuk diperlihatkan pada Tribuners. Saya kira itu lagi, Mas. Siap. Saya membayangkan ini, Pak. Ketika orang menikah tidak tercatat, maka mungkin kalau di dalam kakaknya itu kan tercatat status menikah tidak tercatat. Di KTP-nya kan juga pasti kopian dari situ. Jadi kita kalau menikah tidak tercatat, artinya menikah siri ini. Aduh. Ya, ini kan jadi semacam itu betul. Lelucon ya. Ya, artinya sebenarnya kalau saya sekaligus juga Pak membuka aib itu kalau begitu. Apa namanya, Mas, itu kalau efek efek psikologis barangkali ya. Iya. Psikologis. Pastilah tentu dengan kesadaran dan pemahaman yang baik tentu akan berupaya untuk tidak mengalami hal seperti itu. Tapi kita itu sekali lagi, negara ini mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Kita lihat Kemendagri juga berupaya untuk itu supaya seluruh warga negara itu. Namun ini sekali lagi masih ya saya kira masih akan ada istilahnya diskursus ada FGD lebih lanjut untuk. Artinya belum final ya, Pak ya? Belum final. Kalau Dukcapil itu dia sudah dia karena ada regulasi yang mereka dasarkan kan, jadi tentu hal itu kita terima sebagai kebijakan yang. Namun untuk menjelaskan lebih lanjut ya tentu yang Kemendagri ya. lebih tepat. Kan baru kebijakan, Pak. Ya. Itu kan butuh proses panjang tuh. Nah, masih pasti. Yang pasti kalau dilihat bahwa efek dari sebuah perbuatan hukum yang disebut dengan nikah siri itu, kami masih melihat lebih banyak faktor masalahnya gitu, dari manfaatnya gitu kan. Jadi karena saya hampir sudah berapa kali menjadi saksi ahli, memberikan keterangan terkait dengan perspektif yang selalu diawali dari penyimpangan itu, sehingga menimbulkan masalah yang berkelanjutan, gitu, bahkan sampai berdampak kepada pidana, gitu, seperti itu. Siap. Nah, kita berharap kita tetap mengajak masyarakat untuk persiapkanlah untuk menikah dan melegalkan pernikahannya, dan dicatatkanlah pernikahannya. Jangan pernikahan itu berjalan tapi tidak dicatatkan. Itu lebih banyak di masa sekarang ini, sudah luar biasa terasa dampak kerugian yang dirasakan oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan penyimpangan tersebut. Seperti itu, Mas. Siap. Nah, terakhir ini Pak, kita bacakan dulu komentar dari Tribuners yang bergabung di YouTube. Ada Pak Mulyadi Siddiq, Mulyadi Penghulu Palangga Goa hadir. Kemudian Christian Dwi Jayanto hadir. Sutikno Kotak, ini mungkin sebentar butuh penjelasannya dari Pak Reski. Nikah siri itu sama dengan nikah gereja syah menurut agama.
Iya. Kemudian masih Sutikno, kalau nikah gereja tidak diributin, kalau nikah siri diganti saja dengan istilah jadi nikah masjid. Kemudian Muhammad Idris, waspadai persinahan di tercatat. Nah, ini warning nih. Kemudian Pat Hidayat, KUA Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa menyimak. Kemudian Rois Raihullah Harahap, inilah yang ditunggu pakarnya. Nah, ini Paris Nadia, Kepala Ke Penghuluan. Kemudian ada Wiba Kaminski, dukung kebijakan pemerintah untuk menjamin kelarian klarifikasi terkait netizen. Kemudian terakhir ini Pak, kalau di Zoom ini ada Pak pertanyaan Bima yang ilegal, mohon tanggapan. Kemudian Hayudin Kawabon Selayar, terjadinya nikah karena ada masalah umur, tidak direstui walinya. Kemudian Musakir Aprimaros nikah siri, tapi mendapat kakak itu karena negara memiliki kewajiban untuk mencatat semua warga negara, bukan berdasarkan yang memiliki buku nikah. Artinya punya buku nikah atau tidak tetap harus dicatat. Permendagri nomor 9 tahun 2016. Oke, terima kasih. Silakan Pak, diberikan tanggapan sekaligus mungkin terakhir dari Pak Rizky sebagai juga sekaligus tutup. Oh ya, terima kasih Mas Hasim telah memberikan respon para netizen terkait dengan fenomena ini. Pertama yang kita tetap harus memahami bahwa praktek nikah siri ini adalah praktek yang menyebabkan perbuatan hukum ini tidak mendapatkan kepastian hukum. Itu karena jelas-jelas tidak menjalankan ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Karena saya tidak ingin mendikotomi tentang pasal yang sudah bunyi dan sudah menyatu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu adalah sebuah kesatuan. Kemudian terkait dengan apa yang disebut sudah masuk dalam kartu keluarga, pernikahan yang tidak tercatat, itu tentu kita harus lihat dari beberapa hal karena sifatnya pasti sifatnya limited dan temporary karena ada upaya hukum lain yang harus dilakukan untuk memformilkan atau melegalkan sebuah pernikahan tersebut karena masih ada, tidak berhenti sampai di situ aja. Permendagri atau Dukcapil itu adalah upaya dari negara untuk wajib mencatat warga negaranya, memang demikian. Kemudian praktek yang disebut dengan nikah siri itu kan punya, tadi itu ada yang menarik, itu kan itulah sekali bilang tadi, nikah itu Pak, tadinya dia itu adalah satu kata aja, hanya nambah-nambahnya ini macam-macam itu sudah itu, dengan konteks yang mengikutinya. Tadi ada yang menyebut dengan kata gereja, ada yang, ya, tentunya kita berharap pelaksanaan nikah ini betul-betul memang sesuai dengan tuntutan agama dan dicatat sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk diketahui, Mas Hasim, apa yang ada di Peraturan Menteri Agama untuk pencatatan pernikahan itu bisa dibilang mengadopsi hukum-hukum yang diatur oleh agama. Baik masalah misalnya calon
pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, walinya, di situ ada semua disebutkan, dan itu merepresentasikan hukum-hukum yang ada diatur oleh agama Islam itu sendiri. Nah, berarti prinsipnya ketika tercatat sebuah pernikahan, maka kita semua atau negara bisa memberikan perlindungan dan dapat memastikan tentang keabsahan sebuah pernikahan itu untuk jangka yang panjang. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 itu kan tujuan pernikahan membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Nah, bagaimana mau terjadi kalau ada yang masih tersangkut dalam aspek beberapa hal, apalagi kalau aspek hukum. Nah, ini kan tidak akan menjadi sebuah kebahagiaan atau menjadi sesuatu yang kekal karena adanya belum terpenuhinya beberapa hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh perundangan atau maupun oleh hukum. Nah, pada prinsipnya kami tetap mengajak semua warga negara, khususnya umat Islam, ya kan, bahwa karena term nikah siri ini ada di term masyarakat Muslim, ya, di term nikah siri, ya. Nah, tentunya kita tetap mengajak semua masyarakat untuk pernikahan itu dicatatkan, dan jauhilah dan hindarilah hal-hal yang terutama yang disebut dengan pernikahan yang tidak tercatat. Ya, saya tidak mau pakai term siri, tapi yang tidak tercatat. Jauhilah dan hindarilah pernikahan atau perkawinan yang tidak tercatat. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas kesempatan dari Tribun Live yang memberikan kita untuk saling berbagi informasi, untuk lebih baik, untuk lebih memberikan pencerahan atau informasi kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian, Mas Arfa, silakan. Siap. Makasih Pak Reski, Pak Andi Muhammad Reski Dharma sudah memberikan sebuah penjelasan dan clear, ya, untuk Pak Andi Muhammad Reski, mulai dari agamanya, mulai sampai juga kepada undang-undangnya. Menikah secara agama tapi harus tercatat. Nah, itu poinnya. Menikah secara agama boleh, siapapun agamanya, tapi harus tercatat melalui Kementerian Agama sebetulnya. Dan itu sangat jelas tadi, undang-undangnya juga di pasal 2 dan di pasal 3. Nah, bagi Tribuners mungkin yang masih butuh mungkin penjelasan, karena harus diingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Semua ada aturan-aturannya. Begitupun dengan agama ada aturannya juga. Jadi ya silakan. Jadi tidak ada yang dikotomi di sini. Hukum jelas. Negara kita negara hukum. Dan sudah jelas tadi penjelasan dari Pak Reski terakhir, maupun tadi dari Pak Tonang. Pak Tonang tadi sudah memberikan sebuah kata kunci bahwa perkawinan itu diatur dalam undang-undang. Undang-undang tahun 74 yang sudah direvisi tahun 2016 ini. Dan terima kasih Tribuners, ya. Dan Sungai Salat Milas sudah bergabung di sini bersama kami tentunya di segmen Membimbing Agama dengan Kementerian Agama. Dan terakhir kita ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan. Kita masih dalam kondisi pandemi. Hal ini dan juga kita diskusinya melalui virtual. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami tetap di Tribun Timur. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di program acara Tribun selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas Azid. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, ya.